jangan sampai lupa ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang metode iterasi yang beranggotakan saya Atia Faradila, Anissa Nabila Safitri, Sadam Farel, dan Salmi Khadijah Hasibuan. Next. Metode numerik. Metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan masalah matematis agar dapat dipecahkan dengan operasi hitungan. Tujuan dari metode numerik, jika sebelum komputer digunakan untuk penyelesaian komputasi, dilakukan dengan berbagai metode yang memiliki kendala-kendala. Metode yang digunakan antara lain, yang pertama ada metode analitik. Solusi ini sangat berguna namun terbatas pada masalah sederhana, sedangkan masalah real yang kompleks dan non-linier tidak dapat diselesaikan. Yang kedua ada metode grafik. Metode ini digunakan sebagai pendekatan penyelesaian yang kompleks. Kendalanya bahwa metode ini tidak akurat, sangat lama, dan banyak membutuhkan waktu. Nah, yang terakhir ini ada kalkulator dan literals, penyelesaian numerik secara manual. Cara ini cukup lama dan mungkin bisa terjadi kesalahan semasa. Metode iterasi adalah salah satu dari beberapa metode untuk menyelesaikan persamaan-persamaan karakteristik seperti polinomial, tingkat tinggi, logaritmik, atau kombinasi dari persamaan-persamaan tersebut. Metode ini menggunakan suatu persamaan untuk memperkirakan nilai akar persamaan. Persamaan tersebut dikembangkan dari fungsi fx0 sehingga parameter x berada di sisi kiri dari persamaan yaitu xx sama dengan gx. Transformasi ini dapat dilakukan dengan manipulasi aljabar atau dengan menekan parameter X pada kedua sisi dari persamaan aslinya. Sebagai contoh persamaan berikut. 3x minus 3 sama dengan 0 dapat ditulis menjadi bentuk x pangkat 3 plus x pangkat 2 minus 3 per 3. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai x merupakan fungsi dari x, sehingga dengan memberi nilai perkiraan awal dari akar xi dapat dihitung perkiraan baru xi plus 1 dengan rumus literatif berikut. Xi plus 1 sama dengan gx1, gxi. Besarnya kesalahan dihitung dengan rumus berikut. Theta A sama dengan x1 plus 1 minus x1 sama dengan x1 plus xi plus 1 sama dengan kali 100%. Prosedur metode. 1. Memisalkan fx adalah fungsi yang konvergen dengan fx sama dengan 0. 2. Mengubah ke dalam bentuk x sama dengan gx. 3. Menentukan nilai titik awal misal x1. Mensubstitusikan titik awalnya ke persamaan gx sehingga gx sama dengan x2. Setelah itu titik x2 yang diperoleh substitusikan lagi ke gx sehingga menghasilkan gx2 sama dengan x3. Contoh soal, hitung akar dari persamaan berikut ini dengan metode iterasi. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3 sama dengan 0. Penyelesaian persamaan tersebut dapat ditulis dalam bentuk x pangkat 3 sama dengan min x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 3. X sama dengan min x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 3 pangkat 1 per 3. Dalam bentuk persamaan di atas menjadi xi ditambah 1 sama dengan buka kurung min x pangkat 2 ditambah 3xi ditambah 3 tutup kurung 1 per 3. Apabila ditentukan perkiraan awal x1 sama dengan 2, maka didapat x2 sama dengan buka kurung minus x1 pangkat 2 ditambah 3x1 ditambah 3 tutup kurung pangkat 1 per 3 sama dengan minus 2 pangkat 2 ditambah 3 dikali 2 ditambah 3 1 per 3 yang menghasilkan 1,70998. Besar kesalahan theta A sama dengan x2 dikurang x1 dibagi x2 dikali 100% sama dengan 1,70998 dibagi 1,70998 dikali 100% sama dengan minus 16,96%. Selanjutnya, nilai X2 sama dengan 1,70998 tersebut digunakan untuk menghitung nilai X3 pada iterasi berikutnya. Sehingga X3 sama dengan buka kurung minus
X2 pangkat 2 ditambah 3X2 ditambah 3 tutup kurung pangkat 1/3 sama dengan minus 1,70998 pangkat 2 ditambah 3 dikali 1,70998 ditambah 3 1/3 yang menghasilkan 1,73313. Theta A sama dengan X3 dikurang X2 dibagi X3 dikali 100% sama dengan 1,73313 dikurang 1,70998 dibagi 1,73313 dikali 100% sama dengan 1,34%. Hasil hitungan berdasarkan program komputer untuk metode iterasi ini diberikan pada tabel berikutnya dan hasilnya diperoleh pada iterasi kelima yaitu X sama dengan 1,73205. Selanjutnya dari titik X1 bergerak vertikal sehingga memotong kurva Y2 sama dengan GX dan kemudian bergerak horizontal ke kanan memotong kurva Y1 sama dengan X. Di suatu titik yang mempunyai absis X2 dengan seterusnya hingga akhirnya penyelesaian pada gambar 36A adalah konvergen. Karena perkiraan X bergerak mendekati perpotongan kedua kurva, keadaan yang sama terjadi gambar 36B. Sebaliknya, pada 36C dan 36D, penyelesaian iterasi semakin menjauhi nilai akar yang benar atau divergen. Dari penjelasan gambar 36 dapat disimpulkan bahwa konvergensi akan terjadi apabila nilai absolut dari kemiringan Y2 sama dengan GX adalah lebih kecil dari kemiringan Y1 sama dengan X atau G. Berikut presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.